saya merasakan Persija itu dari yang terendah, Bung Ferry. Kompetisi, SSB, anak gawang, sampai akhirnya naik ke levelnya, level divisi 2 ya, Menteng Junior, sampai nanti naik ke senior gitu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Jakmania? Malam ini Bung Ferry sengaja datang ke Jakarta Timur, tepatnya di Tifosi Sport Center, tempat main futsal. Bung Ferry mau ketemu sama salah satu pemain Persija yang benar-benar waktu itu gue terpukau. Ini siapa nih anak orang nih gitu. Namanya Fenard Huta Barat atau lebih dikenal VV. Ya, Bung Ferry apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat, V? Baik, sehat. Lagi ngelatih kayaknya nih. Lagi ngelatih disantronin oleh Bung Ferry, luar biasa. Satu kehormatan banget pokoknya dihadiri oleh Bung Ferry. Padahal gue nih yang ngejar gitu. Tapi nggak apa-apa ya, ganggu bentar ya. Mereka udah mandiri, udah dewasa. Alhamdulillah gitu. Ya. V, sebelum lu cerita, gue yang cerita duluan. Siap. Dulu gue nonton uji coba tim nasional lawan Persija. Ya. Dulu banget, gue lupa tahun berapa. Tim nasional waktu itu lagi di gadang-gadangnya, ayo bagus. Tiba-tiba lawan Persija. Ya. Ternyata kalah. Ya. Dan gue inget ada 2 gol kalau nggak salah itu ya. Yang bikin seorang Fenard Huta Barat. Dan gue ngeliat, gila nih orang mainnya, lompat. Makanya gue yang nyebut lu. Secara pribadi gue nyebut, ini Kijang nih. Ini anak Kijang nih. Gitu, kenapa nggak pernah disorot sama timnas? Bisa cerita sedikit tentang itu? Iya, memang sangat menarik ya. Ketika itu kita mendapatkan kesempatan untuk bermain melawan tim nasional Indonesia, ketika diperkuat oleh Widodo juga, ada juga Hendro Kartiko kipernya, dan di situ untuk legion asing dari Persija masih ada Mambolo Bengjen sama Yosep Lewono. Dua Pemain itu. Jadi pada saat kita main, saya dapat bola crossing dari bawah, dari lini bawah dari Yosep Lewono. Saya sekali kontrol, shooting, gol langsung tuh. Gue juga nggak nyangka tuh Bung Ferry itu bisa gol langsung gitu kan. Terus tiba-tiba setelah itu memang media mengatakan bahwa pada saat itu Fenard bermainnya menawan gitu. Memang saya berharap ya adanya mungkin panggilan dari tim nasional ketika itu. Cuma memang nggak rezeki, justru malah ketika itu masuk nominasi malah pada saat almarhum dari Coach Rusdi Bahalwan. Situ masuk nominasi, ada 4 orang tuh. Saya, Yaris Riyadi, Imam Riyadi, sama Jatmiko. Tapi yang diambil 2 orang kalau nggak salah, Jatmiko sama Yaris Riyadi. Yaris gitu. Yaris dari Bandung, Imam dari Bandung, Jatmiko satu lagi Persebaya sama Persija. Betul. Waktu uji coba lawan timnas tuh umur berapa ya? Umur saya mungkin masih 22-an mungkin. Masih kuliah di Perbanas saya. Perbanas ya? Iya. Oh ya, dulu Perbanas banyak banget Persijanya. pemain Persija. Betul. Ada Patar Tambunan. Yang strikernya tuh Nurwisman Koto. Iya. Dulu kan pertama orang kenalnya Nasrul Koto. Betul. Tiba-tiba ada muncul baru lagi Nurwisman Koto. Iya. Wah, banyak lah Perbanas dulu. Betul. Makanya dulu anak-anak The Jack banyak juga dari Perbanas. Iya, di belakang dari kampus Perbanas tuh basisnya The Jack juga tuh. Banyak itu dulu. karet kuningan tuh segala macam. Sampai kita tahu di Perbanas itu ada tempat bikin sepatu. Betul. Ya kan dulu di kampus tuh. Anak muda Jakarta kayaknya kalau nggak bikin sepatu di situ belum jadi anak Jakarta deh. Betul gitu. Sekali. Iya, zaman dulu anak-anak The Jack sekarang banyak yang nggak tahu. Bisa cerita nggak awalnya di Persija tuh gimana sih? Bisa masuk gitu, karirnya gimana? Sebenarnya saya mengawali karir itu dari SSB Persija, Bung Ferry. Jadi saya benar-benar dari yang rendah sekali. Jadi ketika itu saya berangkat dari Kalimantan, Bontang, tahun 87 sampai di Jakarta. 88 saya udah mulai masuk ke pelajar H-Ornas DKI. Tapi saya di situ juga saya masuk ke Persija SSB-nya kan. Nah, dari SSB ternyata mungkin dari zaman itu kayak Coach Hendarto ya. Almarhum, tahu kan Coach Hendarto? Coach Hendarto tahu. Nah, iya. Sama rambutnya uban-uban kayak Bung Ferry. Itu idola gue, pelatih idola gue. Sugi Hendarto, betul. Jadi sama Om Hen ini dilihat kualitas saya. Kebetulan dengan abang saya ya, ada Lodi juga, Lodi Huta Barat, mungkin nggak terlalu banyak didengar karena dia mainnya di Persija Selatan dia. Tapi gue tahu Lodi ya? Tahu lah. Saya sama Bang Lodi ini dia langsung sama Coach Hen ditarik langsung ke Menteng Junior. Menteng Junior itu adalah kumpulan dari pemain terbaik dari SSB Persija, diikuti di kompetisi Liga 2 dari kompetisi Persija. Waktu itu Liga 2 ya? Iya, Menteng Junior. Situ ada Garuda Sakti, Menteng Junior, ada Posgiro. Kalau level yang satunya kan ada Perbanas, ada Menteng FC kan gitu. Itu yang divisi utama. Jadi kita ada di
yang di Liga 2-nya gitu lah, divisi 2-nya. Nah, di situ kita langsung tuh diberikan kesempatan jam terbang oleh pelatih-pelatih dari Persija. Ada almarhum juga kalau salah, ada Jafar Daeng Barang. Nah, pasti Ferry belum tahu nih, Bung Ferry tahu nih. itu gua. Itu namanya, pokoknya kita ada 3 ya. Yang lebih banyak memegang kita, 4 malah. Udah 3 udah almarhum ya. Itu ada Kak Satya Bagja. Oh, Satya Bagja Ya, tahu. yang baru saja itu juga di Menteng Junior. Ada juga yang namanya Jafar Daeng Barang. Itu nggak Itu udah almarhum juga. Om Sugiandarto. Iya. Dan satu lagi Om Lutfi. Om Lutfi ini masih sampai sekarang masih puji syukur masih sehat-sehat. Oh ya, alhamdulillah. Ya, sisa itu. Jadi ya itulah dari pelatih-pelatih itu memberikan kita kesempatan untuk bisa bermain di divisi 2 Persija dan itu kita menambah experience dan akhirnya pelan-pelan naik ke tim senior Persija. Oh. Gitu. Jadi walaupun main di klub yang divisi 2 tapi tetap ada peluang untuk main di tim senior Persija. Betul ya? sekali. Karena emang kita di situ kita diberikan kesempatan untuk bisa berkembang dan di situ Persija emang melihat kalau dulu memang Persija ini pemainnya kan diambil dari kompetisi internal. Iya. Iya kan, nggak beli-beli pemain kan. Iya. Jadi memang di situ dilihat pemain-pemain berbakat barulah diambil. Dulu dari anak-anak U21-nya Persija, kalau pernah dengar, saya dulu masuk ada namanya Mirobaldo Bento, Oh iya tahu. Iskandar, Berarti barengan Luis Simões segala Luis Simus, sama Joao Bosco. betul, Jo Bosco Cabral. Iskandar juga tahu. Ya, ini Iskandar pemain bola yang rambutnya modis ya, banget. stylish juga dia ya. Iya. Itu adiknya Agus Mandriadi ya. Tahu pernah dengar Agus Mandriadi? Agus Mandriadi Perkesa. Betul. Iya. Pupuk Altim juga lama. Oh iya. Jadi begitulah mungkin sejarahnya. Pokoknya saya merasakan Persija itu dari yang terendah, Bung Ferry. Kompetisi, SSB, anak gawang, sampai akhirnya naik ke levelnya, level divisi 2 ya, Menteng Junior, sampai nanti naik ke senior gitu. Nah, selama di Persija, Hmm. ada nggak momen yang paling nggak bisa dilupakan? Momen yang paling nggak bisa dilupakan di Persija itu ketika saya ya itu tadi ya ketika Uji saya coba. dapat kesempatan main uji coba lawan tim nasional dan iya. bikin gol yang katanya gol spektakuler Iya. pada saat itu ya Gua jadi waktu uji saksi. coba. Nah, penonton juga ya. Iya, itu nonton. saya benar-benar merinding loh Bung Ferry pada saat main lawan tim nasional. Ketika saya bikin gol terus nggak lama saya kan ditarik keluar karena akan diganti. Nah pas saya keluar itu standing applause loh Iya. penonton dari Tribun Barat. Iya. Waduh saya bilang luar biasa itu satu kehormatan yang luar biasa dan itu kebanggaan buat saya di Persija juga. Iya. Karena gue tahu karena gue nonton dan gue masuknya aja nyolong-nyolong karena waktu itu ditonton sama Menteri Perhubungan. Iya, betul. Siapa Danu Tirto apa Danu siapa Tirto. gitu. Nah gue nonton nyolong-nyolong masuk karena nggak boleh kan sebetulnya. Tapi alhamdulillah gue bisa molos-molos gitu mah. Lewat kolongnya, stadion Iya. utama ya. Nah di Liga Indonesia kan ikut Iya, bikin gol. bikin gol. Heeh. Saya Yang ketika itu inget? saya lupa kalau nggak salah lawan Persikabo atau lawan apa ya? Ada cuplikan ada 2 gol yang saya bikin. Itu saya bikin gol dan di situ juga banyak orang juga bilang saya momen saya di masa itu lari saya model kayak Rico Simanjuntak yang sekarang kali Iya, gitu. Karena cepet. kalau gue pikir sih ya, cepetan dia kali ya daripada saya. Dan memang momennya saya memang main di sayap kanan. Dan saya bikin gol 2 gol ditonton oleh orang tua saya almarhum. Itu di Kuningan ketika itu home base kita di Kuningan. Masih Liga Kansas Bung Ferry. Iya. Liga Kansas Liga Danin saya udah main tuh. Nah, disitulah momen ya, saya bisa cetak gol untuk Persija. Tapi yang paling berkesan, saya umpan 3 bola, saya bikin assist 3 gol. Persija menang lawan Persikabo, Kabupaten Bogor. Yang bikin gol 3 gol itu ada kalau nggak salah 2 Widodo, 1 Rocky. Semua umpannya dari saya semua tuh. Waduh, Asli dua-duanya tahu pemain lah, ini. Bung Ferry kan mainnya di Ya, main di Lebak Bulus itu Iya. lawan Persikabo. Gue ingat 5-2 ada tuh. hujan-hujan dikit. Hujan betul Iya, sekali. Memang supporter hujan. Persikabo malah siap dengan ini apa plastik. Mereka udah siap ya. siap. Mereka kota hujan. Kita hujan-hujanan malah. Hujan-hujanan, gitu. iya, benar. Oh iya, tapi alhamdulillah kita menang. Iya. Kemudian di Persija yang pemain yang paling enak untuk diajak kerjasama kan PV banyak main di sayap gitu kan. Nah itu selama main di Persija tuh enak siapa tuh? Ya kalau saya sih zamannya saya main ketika itu juga masih ada Bang Patar Tambunan ya. Ketika dia kalau dimainin di gelandang ya. Memang dia banyak di posisi bek kanan. Bek kanan. Memang ketika udah ada yang namanya Prayitno Adi yang dari Medan, iya. Bang Patar banyak dipindah ke sektor gelandang. Nah di gelandang itu kalau saya lihat ada Patar, ada Sai Rangkuti, itu distribusi bolanya untuk ke wing, untuk ke depan luar biasa Bung Ferry. Jadi memang kalau kalimatnya sekarang kayak istilahnya dulu di timnas ada Fahri, ada Ansari lah. Iya. Sangat memanjakan lah pemain depan dengan umpan-umpan bola yang sangat matang. Wah, gue jadi kegali nih gini. Karena apa? Gue pernah, Iya. walaupun ini gue pernah ngerasain main bola sama Bang Patar. Iya. Gue pernah ngerasain di Menteng main bola dan Bang Patar tuh ngebimbing kitanya tuh enak. Ayo Bang, tahan dulu Bang, biarin aja dia golek bola. Ayo Bang, nah sekarang sikat Bang gitu. Iya.
enak banget gitu. Oh jadi emang sama dia enak ya, ngebimbingnya Iya. juga enak gitu ya. Ya, karena saya juga kebetulan sama-sama di Perbanas kan. Jadi saya iya, mungkin Patar touch-nya Perbanas. udah lebih kena. Walaupun sebenarnya ada juga senior juga yang benar-benar memberikan saya juga support luar biasa untuk perkembangan saya di Persija, yaitu Coach RD. Oh Gitu. iya. Jadi Coach RD juga sangat Iya, itu larinya juga cepet, Betul. main sayap juga dia. Wah, gue inget tuh. Aduh, gue jadi gali ingatan ini. Nah, pemain asing, siapa yang Pemain asing. berkesan? Kalau yang berkesan, kalau buat saya pribadi nih, Iya. sama main di Persija, Iya. Dahiru Ibrahim. Udah Hiro Ibrahim. Dahiru Ibrahim dulu pernah main di Masteran Bandung Raya. Pansalan Bandung Raya terus ditarik ke Persija. Iya, dari Nigeria. Jadi Dahiru ini salah satu pemain yang menurut saya orangnya kalem, tidak banyak neko-neko. Betul. Kita tahu bagaimana karakter pemain asing ya, banyak yang bandel lah, yang segala macam. Tapi kalau orang ini rajin sholat, dedikasinya di lapangan sangat luar biasa. Dan itu sama, ketika saya kehilangan Bang Patar atau Bang Asari, karena sudah berubah regenerasi ya Iya. di Persija, main dengan Dahiru Ibrahim, sama kualitasnya dengan umpan-umpan yang luar biasa. Jadi Dahiru itu kalau saya bilang memang nyawanya, ruhnya permainan dari Persija zaman itu ya. Iya. Di gelandang bertahannya ada M. Ramdan. M. Ramdan, iya. Iya. Sama dari Bandung Raya juga. Bandung Raya juga. Iya. Stoppernya ada Nur Alim, Nur Bandung Alim, Raya. Jabri. Kipernya Bandung Raya, Udin Rafi Udin. Oh iya. Semua di Bandung Iya, Raya. iya. Bek kanannya ada Remalem Perangin-angin. Oh, Apalagi tuh apa? Malam perang-perangin. Iya, itu zaman- Bek kirinya Budiman. Budiman. Sama dari Bandung Raya juga. Pas zaman Nesa itu Budiman nggak main. Belum main. Bek kirinya si Haryanto. Oh, Arema. Persik Arema. Iya, karena kita gabungan dari Bandung Raya, Arema dan Arema, Persija. betul. Strikernya ada Joko. Emiani. Joko. Emiani juga Dari kan? Persija. Dari Persijanya. Iya, itu dari Gumarang klubnya. Oh iya iya. Klub iya. internalnya Gumarang. Oh, langsung entah kemana deh. Ada Iya. ada Norwis Mankoto Betul. gitu. Oke, Bengjen gimana Bengjen? Kalau Bengjen? Wah, kalau Bengzen ini kalau saya bilang memang kiper juga yang apa ya, agak sedikit temperamen, totalitasnya juga luar biasa sebenarnya. Dia juga kiper yang menurut saya juga kiper terbaik lah kalau asing ya yang ada di Indonesia. Setuju. Selain Daryl ya, Daryl Daryl Sinerin, Sinerin, terus ada yang dari Cina. Amaruk ya. Cina juga sini. pernah main di Ceng. Papua. Saya lupa namanya siapa itu. Zheng Chen. Zheng Chen. Iya. Itu juga bagus tuh. Sekarang ada Yo Jae-hoon juga ya kan. Oh, iya, iya. Yang udah kemarin-kemarinnya. Saya pikir kalau Bengzen mungkin pelopor kiper terbaik pertama lah asing, di iya. Indonesia. Oh, suaranya, kalau gue yang paling berkesan suaranya. Kalau dia teriak, "Out!" duduk itu, "Up!" gitu, satu stadion dengar Iya. semua gitu. Oke, Faye. Terus kemudian terakhir main di Persija kapan tuh? Tahun berapa lah gitu? Saya sudah agak sedikit lupa terakhir main di Persija itu kalau nggak salah saya eranya Om Sinyo. Jadi ketika Om Sinyo sudah pegang tim Persija, saya kalah saing tuh. Ada Luciano Leandro, iya, ada Luci. ada Imran Naumaruri, ada Dedi Umarela. Oh iya iya. iya. Mereka baru diambil dari Diklat Ragunan tuh. Iya. Jadi masa-masanya kita tuh yang lama-lama tuh kayak saya yang ada di gelandang Jenal Jambak udah mulai agak sedikit tergerus Iya, lah Jenal dengan Jambak, orang-orang yang iya, baru. Jenal Memang Jambak. mereka juga dengan apa istilahnya dengan usia yang masih lebih muda, mereka yang akhirnya direkrut oleh Om Sinyo. Jadi Oh, mereka lebih muda dari lu ya? iya lah. Kalau ngeliat penampilan lu, tampang Lebih lu muda sekarang gua ya? kayaknya lu muda ya. Lebih muda gue ya. Ya jadi gitu. Mungkin karena faktor gini kali ya, sering main sama teman-teman iya, sama anak semua, muda. anak muda. Jadi kita mungkin bisa lebih nyaman kali. Apa saat itu lu masih main bola di mana-mana atau lu udah langsung beralih ke futsal? Saya ketika pada saat futsal itu totalitas ke sepak bola udah berhenti memang. Oh ya? Jadi saya ngambil keputusan di futsal itu 2002. Kenapa sih kok ke futsal? Ya jadi gini, bokap gua kan almarhum tuh. Yang sampai gua tato tuh. Dia almarhum, bokap gua. Terus nyokap nih, mama saya bilang, udahlah nggak usah main-main bola lagi. Karena kalau saya kontrak di mana-mana kan otomatis ninggalin ibu saya. Oh, Gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi iya. dia minta saya tetap stay di Jakarta. Dan ketika itu udah mulailah yang namanya Liga Futsal. Nah, saya langsung masuk ke futsal. Timnas dulu tuh. Kalau di Indonesia kan lucu. Dia ada timnas dulu, ikut kejuaraan Piala AFC dulu, baru ada liganya. Kenapa lu bisa kepilih? Nah, jadi pada saat itu memang itu dadakan juga. Dulu itu departemen futsalnya Om Roni Pangemanan. Oh iya, Ropan. 2002 itu kita ditunjuk sebagai tuan rumah Piala AFC. Oh, yang gua keren Jackmania itu. Iya, yang main di Istora. Iya, Itu Jack semua tuh, itu luar Iya. biasa tuh. Nah, udah gitu itu sebenarnya pelopornya kan adalah Om almarhum Om Roni Pati ya. Iya. Om Roni Pati. Nah, ketika itu dialah yang akhirnya membuat Indonesia dapat kesempatan menjadi tuan rumah. Nah, di situ nggak ada pemain nih. Pemain futsal Indonesia nggak ada. Akhirnya yang namanya Om Ropan ini nyarilah pemain yang punya kualitas teknik individu yang akhirnya direkrut dan dijadikan di Karbit untuk jadi pemain timnas futsal pertama. Ada Yayen Tumena, Oh iya. Khairil Anwar Pace, Oh, bayangin iya, aja Pace. Pace yang di lapangan hantam-hantam main futsal gitu kan. Terus ada Komang,
Iko Mang Atnyana, Iya. terus ada Francis Wewengkang, Rahmat Afandi, saya, Afandi, gitu kan. Terus ada Romi Dias Putra, gitu. Yang banyak lah dari sepak bola yang diambil. Kipernya Listianto Raharjo, Bejo. Bejo, Iya, itu kiper Pelita Jaya tuh. Nah udah, kita dibawa TC tuh ke Thailand. Iya. TC nggak salah 2 minggu. Di sana TC habis dibantai-bantai 20-0, 19-0. Tapi dapat pelajaran bagus ya. Sehingga akhirnya pas kita balik ke Jakarta, kita tuan rumah, kita main masuk di grupnya juga berat, ada Uzbekistan, dan kita di sana kalah sama semua tim kecuali sama Cina. Kita menang sama Cina. Jadi kita nggak juara kunci, tapi kita nggak lolos ke fase berikutnya. Itulah cikal bakal pertama sekali Timnas Futsal Indonesia 2002. Apa sih perbedaan antara main bola lapangan dengan main bola futsal? Perbedaan yang paling mencolok apa? Kalau yang paling mencolok mungkin dari hal dasar teknik ini ya, kontrol bola dia lebih banyak pakai outsole ya, pakai telapak sepatu supaya bola nggak terlalu banyak berkeliaran di mana-mana. Karena kan lapangannya kan kecil ya, Iya. lapangan kecil jadi kalau kontrol pakai kaki dalam kayak sepak bola kan dia bolanya mental. Jadi kita banyak pakai outsole. Terus juga ciri khasnya tendang bolanya kalau misalnya mau golin pakai ujung sepatu nih concong, istilahnya namanya concong, diconcong gitu kan. Banyak digunakan juga di situ. Nah apalagi yang membedakan adalah kalau udah keluar boleh masuk lagi kayak basket gitu. Sama aturan-aturan dasarnya kalau bola out pakai kaki nggak lempar. Lebih enak mana, Vi? Main futsal apa main ini? Kalau gue bilang enakan di sepak bola. Ini capek, Bung Fer. Oh iya, capeknya benar. luar biasa. Benar, gua ngerasain Iya. emang ngos-ngosan lari sana lari sini. Betul. Tapi kalau di sini skill individu memang benar-benar bisa ke upgrade ya. Iya. Karena main di sini kan dengan skup yang kecil, kita bisa cepat-cepat ngambil keputusan. Dan itu yang akhirnya membuat kita lebih pintar, lebih cerdas bermain. Nah, kita kalau dilihat dari sepak bola dan futsal, sebetulnya lebih peluang maju Indonesia tuh di futsal apa di sepak bola konvensional? Kalau bicara futsal dengan sepak bola ya tentunya kalau misalnya bilang popularitas lebih ke sepak bola ya. Tapi kalau prestasi saya pikir futsal nggak kalah mentereng juga sama sepak bola sebenarnya. Iya. Kalau prestasi kita pernah juara Piala AFF lu main di jadi Vietnam. kapten ya? Iya, di Vietnam. Setelah itu kita nggak pernah juara Nggak lagi. pernah lagi. Nah kenapa tuh? Bisa waktu itu bisa materinya dulu siapa aja? Terus kenapa bisa juara? Iya. Kenapa terus enggak? Mungkin kalau saya bilang mungkin kesempatan yang kita dapatkan pada saat itu mungkin agak sedikit diuntungkan lah ya. Karena memang yang namanya tim dari Thailand tidak mengirim timnya. Ketika itu kita juga sumir lah alasannya apa. Katanya mereka mempersiapkan diri untuk ikut Piala Dunia. Ada juga yang bilang di negaranya lagi ada konflik sehingga mereka tidak mengirimkan timnya. Otomatis sana ada 5 tim saja. Ada Filipina, Malaysia, Myanmar, Indonesia, Mainnya di sama tuan rumah Vietnam. Vietnam ya? Main di Vietnam. Jadi Vietnam tuan rumah. Nah di situ kita semua tim kita babat habis. Paling seru memang nonton rumah. Kita menang cuman 3-2 tipis lah. Dan itu pas kita main itu full house. Iya. Kita habis ditekan pressure-nya terus. dapet ya? Waduh gila lah. Dan kita menang di sana. Terus saya kebetulan kapten dan kita bukan sebagai trofi juara aja. Kita juga tim terfair play ketika itu. Oh, alhamdulillah. Iya, Pemainnya jadi- siapa aja sih? Pemainnya ada Socrates Matulisi, Oh, Socrates. Sayan Karmadi, Oh iya. Jalani Lajanibi, Waduh, ngetop Indra semua. Kape. Jadi kalau dibilang memang itu katanya dulu generasi emas pertama futsal Iya. Indonesia. Ada Denny Handoyo juga, kipernya Ade Lesmana. Nah berikutnya sebenarnya perkembangan juga cukup bagus di Indonesia ya. Banyak jadi bintang iklan. Banyak yang bagus-bagus. Ya mungkin juga itu sekarang yang kata Bung Ferry tadi. Mungkin karena banyak jadi bintang iklan, jadi mungkin pemain sekarang jadi suka terpecah konsentrasinya. Kayak legenda kita bilang lah BP lah. Sebenarnya yang namanya sosial media, kepopuleran itu membuat pemain kadang-kadang suka lupa daratan. Itu mungkin yang saya lihat ya, perbedaan antara pemain dulu sama sekarang. Oke, futsal. Dan dari sekian lama di futsal, terus tiba-tiba jadi komentator. Iya. Sekarang emang udah nggak main futsal lagi apa gimana? Kalau sekarang kalau dari umurnya udah nggak main lagi kali Bung Ferry, ngelatih aja lah. Ya Gue kan? nggak tahu kenapa ya, gue masih ngelihat lu seperti yang lu dulu gitu. Ya masih muda gitu, kayaknya nggak ada perubahan. Gitu. Kalau darah sih masih darah muda, gitu. Oh, Tapi mantap. kan kita harus mengukur kemampuan fisik juga kan. Saya udah pasang ring loh Bung Ferry. Waduh, Iya, saya udah pasang ring. Jadi makanya saya olahraga begini pun sebenarnya kalaupun orang lihat, kadang-kadang suka aware juga ya, suka bilang, Bung Fe, lu kan udah pasang ring, kenapa kok dipasang gini? Saya bilang, ya selama saya tidak punya apa yang dirasakan, kata dokter saya nggak ada masalah. Jadi saya tetap, makanya juga saya bisa memberikan motivasi buat anak-anak ini. tadi kan. gue ngeliat tuh, lu masih bisa lari-lari gitu. Saya berikan motivasi bahwa ya saya umur tua aja gini masih pengen sehat, masih pengen nunjukin ke kalian, kenapa mereka nggak bisa gitu. Jadi sekarang kesibukannya jadi komentator. Kenapa tuh kok bisa tiba-tiba jadi bisa ngomong gitu? Dari pemain bola rata-rata kalau gua ajak ngobrol itu jarang yang bisa ngomong. Paling cuman BP
Tapi lu bisa jadi komentator gitu, kenapa? Nah ini ngangkat-ngangkat nih gara-gara di syuting nih, bisa aja deh. Enggak, gue serius. Gue serius, buset VV bisa ngobrol gitu. Aduh. Iya, kalau itu awalnya dulu sebut merek nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Jadi dulu itu saya pada saat itu pas udah memang udah retire dari sepak bola, tiba-tiba dapat tawaran tuh dari Bang Ding. Bang Ding tuh dari Antv. Oh iya. Bang Ding ya. Dulu Antv itu masih yang paling topnya lah penyiaran liga-liganya kan. Jadi pada saat dipanggil, saya diminta untuk casting bareng sama Yeyen. Yeyen Tumena juga di sana. Terus pas kita lagi di casting, nah saya mau diarahin jadi host sebenarnya. Sama ini sama apa? Produsernya. Cuman ketika pada saat saya ditawarkan jadi host, saya lagi ngomong gitu kan, lagi dicoba, datang tuh Bung Dedi Reva. Dedi Reva, ANTV. Dedi Reva utama, kan bosnya tuh. Iya. Dia nongol, dia nanya sama Bang Ding, kenapa VV mau disuruh jadi host dan gitu. Kalau dia jadi host, dia cuma bertanya sama narasumber, sama komentator. Artinya ilmunya nggak kepake katanya. Nah, VV mendingan jadi komentator aja, biar dia menganalisa pertandingan. Karena memang yang namanya scoop-nya orang kalau host, itu cuma dia harus bisa membatasi. Dia tidak boleh lebih pintar daripada komentator, Bung Ferry. Oh iya. Ngerti nggak? Paham nggak maksudnya? Iya, ngerti. Nah, jadi dia tuh bertanya, ya memberikan. Dia harus bisa mancing justru. Bisa mancing, tapi dia juga tidak harus bodoh-bodoh banget ya mengenai pengetahuan teknik individu segala macam, juga teknis di lapangan. Nah, itu yang diminta sama Bung Dedi, sehingga akhirnya saya memang diarahkan lebih bagus ke komentator karena saya katanya menganalisanya pinter menurut dia ya. Gitu. Bung Dedi soalnya dia pemain bola juga sih. Iya. Kalau hostnya lebih pinter dari komentator, nanti komentatornya bingung, gue mau komen apa lagi kalau lo udah paham semua gitu. Betul, gitu dia. Nah, kenapa lo dijulukin Mr. Bam? Nah, ini seru nih. Jadi gini, Bung Ferry, kalau Mr. Bam itu jargon di mana memang kita awal-awalnya diminta sama produser tuh untuk bikin ciri khas. Dan dulu emang diawali dengan awal-awalnya saya juga memang sama Bung Rendra Sujono. Oh, Rendra, ya. Kita tuh pertama tuh awal-awalnya tuh. Jadi apa ya kita jargon ya? Rendra kan juger gitu kan. Dia. Nah, terus saya bingung nih kan, apa gitu yang bagus ya? Tiba-tiba terlintas aja pas ada gol, bam gitu. Wah, seru nih gue. Akhirnya berlanjut tuh bam. Nah, baru kemarin muncul Ahai, muncul Jebret, Mamayo, ya kan? Iya, Mamayo. Baru itu semuanya berkembang lah yang namanya jargon-jargon, dan itu memang jadi ciri khas ya. Ciri khas tiap komentator dan juga host. Oke. Mr. Bam, jadi jauh nih anak. Bam, rupanya Bam itu teriakannya, Bam gitu. Bam, jadi ekspresi aja. Oke, sukses jadi komentator, sukses jadi tim futsal, sukses jadi pemain bola. Sekarang gue pengen tanya pendapatnya mengenai suasana sepak bola sekarang. Pertama gue nanya dulu Persija. Persija materinya yang sekarang menurut lo gimana? Dan sebetulnya kans juaranya besar nggak dengan materi yang terakhir ini? Sebenarnya kalau boleh dikatakan saya agak menyayangkan ya ketika juara itu banyak sekali perubahan di dalam tim ya. Dari pelatih juga. Dari beberapa pemain kunci juga. 2018 ke 2019. Iya, itu kan yang akhirnya kan roba-roba ganti-ganti pelatih, akhirnya juga prestasi juga nggak bagus-bagus. Saya juga pernah ngikutin juga, Bung Ferry juga komentar tentang beberapa pelatih yang akhirnya direkrut dari Kolev juga sampai terakhir siapa? Tabares ya? Siapa? Tabares. Siapa? Tabares ya? Sebelum terakhir yang ini Sergio ya. Sebelum Sergio Tavares. Sebelum Tavares si Kolev. Bukan, Kolev dulu ya? Bukan yang Kolev dulu yang pertama. Kolev terus diganti sama siapa? Yang pelatih timnas tuh asistennya Luis Milla. Manuelos dulu. Baru sih Tavares kan. Iya, gua paling gak cocok tuh sama yang Manuelos tuh. Iya. Nah, kalau saya bilang sih sebenarnya sayang ya. Ketika itu kita lihat memang sudah bagus sekali kalau menurut saya. Potensinya bagus untuk bisa mempertahankan gelar di musim berikutnya. Tapi ternyata perubahannya luar biasa. Dan saya lihat memang ketika banyaknya perubahan pelatih yang menurut saya juga mungkin keputusan yang tidak tepat ya, sehingga akhirnya juga berpengaruh kepada tim. Nah, yang sekarang ini saya pikir udah semakin bagus. Komposisi udah bagus. Saya udah melihat mungkin ada chance lebih baik lagi untuk bisa mempertahankan atau juga bisa juara. Cuman kalau saya melihat sekarang ini kan kembali ya dimasukkan ke pelatih. Ya kan? Pelatih kepalanya keluar out dan sekarang diteruskan oleh Bang Jenderal, Bang Dirman. Mungkin Bang Dirman kalau menurut saya mungkin selama dia bersama-sama dengan pelatih asing banyak edukasi yang didapat ya. Tapi kalau saya lihat biasanya kalau pemain kita, pemain Indonesia, pemain lokal, mereka biasanya lebih respect dengan pelatih asing.
Semangat nggak? Sepakat gua. Dengan pelatih lokal, Iya. biasanya agak sedikit kurang respect, Iya. apa segala macam gitu ya. Nah ini mungkin jadi catatan bahwa kalau saya melihat, kalau pendekatan atau ilmu, saya pikir coach Jenderal udah bagus lah. Banyak Udah dapat ilmu dari banyak mana-mana ilmunya luar dia. biasa ya. Cuman sekarang bagaimana pemainnya aja bisa mengimplementasikan, mengaplikasikan kemauan dari pelatih. Tapi juga mereka harus menjunjung namanya respect tinggi kepada pelatih. Kalau udah ditunjuk coach Dirman, saya pikir dia pun bisa memegang tim dengan bagus. Iya. Ya kan? Berapa kali saya ikutin juga uji cobanya, terakhir kalah ya sama Persikabo ya, Iya. sama Tira ya. Kalah 1-0 kan? Iya. Kalah. Walaupun masih dalam suasana uji coba, tapi saya pikir untuk sekelas Persija harusnya pun di uji coba jangan kalah lah. Iya, Karena itu juga bisa menaikkan mental dan moralitas dari pemain dan juga tadi Jackmania. Iya, ya kan? apalagi Jackmania waktu itu udah bertanya-tanya kenapa ganti pelatih gitu. Ya itu. Tapi kalau ya kita harus bisa memberikan kepercayaan lah. Kalau saya sih apapun keputusan dari manajemen tentunya yang terbaik buat tim. Iya. Tapi kalau dari kualitas timnya sendiri, ya saya pikir ini tim juga pantas itu bisa bisa mengarah ke juara lah. Iya. Cuman memang lawan-lawan juga cukup berat ya. Iya. Kayak Persib Bandung juga cukup berat. Materi pemain juga pemainnya bagus. bagus-bagus ya. Bali juga masih tetap bagus. Iya, Karena mereka juara tidak banyak bertahan. ganti pelatih. Iya. Nggak ganti pemain juga nggak banyak. PSM? PSM Makassar menurut saya justru malah lagi agak kacau. Oh, Ya kan? Karena mungkin Pak Apinya sekarang ini kan lagi mengikuti pilkada ya. Sehingga akhirnya kan mereka juga banyak ditinggal sama pemain asingnya juga, ya kan? Iya, Gitu. Ya, Jadi salah satunya Marco ke Persija. Marco ke Persija. Mereka juga TC juga kemarin juga sempat lama, baru akhirnya mereka putuskan TC di Jogja, gitu kan. Kalau PSM mungkin kalau saya lihat mungkin agak banyak ditinggali pemain. Ferdinand Sinaga ke PSMS Medan, ya kan? Oh iya, pindah. Pindah ke Iya. PSMS Medan. Jadi banyak juga mereka yang berkurang lah pemain-pemain. Tapi pokoknya dengan materi yang sekarang sebenarnya Persija punya kans yang cukup besar ya. sangat besar. Semua tim saya pikir punya kans sangat besar. Tergantung bagaimana mereka bisa tetap totalitas dan juga mereka menjaga yang namanya yang nama ngejaga kekompakan timnya tetap terjaga lah. Sayang aja Performa timnya juga. stop dan kita mudah-mudahan janjinya Februari benar-benar bisa Februari gitu ya. Iya, agak sedikit kecewa ya sebenarnya kalau kita bisa bilang kenapa kok kita nggak bisa dapatkan izin ya. Karena kalau kita lihat di negara lain pun juga ya, mereka bisa menjalankan aturan COVID dengan bagus, bisa berjalan juga kompetisinya, dan Indonesia sendiri sebenarnya agak sedikit tercoreng kalau memang nggak bisa menyelenggarakan karena kita Betul. menjadi tuan rumah Piala Dunia Tuan juga, rumah Piala Dunia. U20. Kita tanpa penonton loh. Betul. Jadi kalau pilkada dibolehin atau yang paling utama inilah demo kemarin dapat izin, demo yang mengenai Omnibus Law itu dapat izin dengan massa yang luar biasa banyak, protokol kesehatannya juga diabaikan, terus kemudian Tarkam banyak berjalan dan tidak ada larangan. Tapi kenapa kompetisi yang jelas-jelas mengikuti aturan protokol kesehatan, dan ini menyangkut nafkah hidup orang banyak. Betul. Bukan cuma pemain bola, pelatih, bukan cuma orang yang berkecimpung, tapi penjual kaos, penjual makanan yang biasanya keliaran kalau ada pertandingan, walaupun nggak boleh dinonton, tapi minimal Iya. orang kalau nonton bola di mana-mana itu kan pasti pengennya ada cemilan gitu. Betul. Banyak sekali yang ini, termasuk TV, iklan-iklan gitu kan. Ini sangat disayangkan. Betul. Oke, terakhir gue nanya nih, lo kan pernah main di Liga Indonesia 4 dan sebelumnya juga main di Liga Indonesia dari Liga Daniel, Kansa segala macam, sampai kemudian tahun 97 Liga Indonesia 4 lahirnya Jackmania. Ada perbedaan nggak di tribun? Kalau saya bilang sih luar biasa perbedaannya ya. Iya. Saya merasakan dulu pas main di Lebak Bulus, dulu zamannya Gugun Gondrong, Bung Ferry gitu ya, menjadi pelopor The Jackmania. Itu aja saya rasakan udah luar biasa sebenarnya. Tapi dengan perubahan perkembangan waktu yang kita lihat, Persija makin besar, akhirnya komunitas dari supporter The Jackmania semakin besar, manajemennya juga bagus, membentuk semua korwil saya bilang itu luar biasa. Saya pikir ini merupakan basis terbesar juga supporter di Indonesia. Iya, sampai di luar kota pun banyak sekarang The Jack. Betul. Jadi ada apa istilahnya? Rayon-rayonnya ya. Jadi kita sebutnya kalau yang di luar Jakarta tuh outsider. Nah, outsider. Ada korwil-korwil di luar outsider gitu. Iya, iya. Itu luar biasa. Bahkan juga pada saat kita juga pertama sekali untuk Piala AFF di Jakarta, sama sekali nggak tahu bagaimana bisa mengkoordinir namanya supporter. Panggil The Jack, selesai semua. Penuh langsung lapangan dengan The Jack. Itu gila, itu luar biasa. Nyanyi-nyanyi. Bahkan itu juga dari negara-negara lain pun pada saat Piala AFF itu, AFC, itu mereka bingung. Bisa begini mau nyanyi serentak. Karena itu mereka pernah kali dapatkan itu di situ. Cuma di Indonesia. Supporter yang begitu. Sampai gue ingat karena waktu itu gue jadi ketua umum Jackmania. Ah. Tim Iran
itu minta foto bareng sama kita. Iya kan? Dia minta, jadi dia naik ke tribun, dia minta foto bareng sama kita. Iya. Sampai kayak gitu, karena mereka bilang belum pernah nih Belum kalau pernah. tim yang lain kan biasanya foto di bawah. Betul. Minta foto latar belakangnya Jackmania. Kalau Iran minta naik, Iya. minta bareng sama kita. Iya. Jadi ceritanya juga lucu juga nih. Kita juga satu lantai nih dengan tim Uzbekistan. Dan di sana juga banyak teman-teman kita yang kalau misalnya habis main suka main ke kamar ngobrol-ngobrol gitu kan. Mereka pun nanyanya sama. Itu supporter kalian tuh itu memang supporter Indonesia atau itu dari kalangan berbeda? Kita ngomong itu supporter Indonesia tapi yang dikoordinir oleh tim terbesar di Indonesia. Oh iya? Apa tim terbesarnya? Persija Jakarta. Itu adanya di Jakarta. Mereka bingung tuh. Kata mereka di negara manapun juga mau piala AFC mau piala dunia nggak ada satu stadion tuh nyanyi-nyanyi begitu kasih support nggak ada katanya. Paling kalau ada gol baru "Wah," tapi kalau namanya begitu bikin gemuruh gitu nggak pernah ada katanya. Jadi itu mereka pengalaman pertama semua itu Bung Ferry. Oke. Oke, Pak. Fe, jadi gue jadi ingat satu lagi nih. Selama lu jadi komentator, Iya. biar gimana kan lu besar di Persija dari awal sampai ini. Iya. Nah, ketika lu jadi komentator, pernah nggak secara tidak sengaja lu keceplosan atau gimana? Kan kalau jadi komentator harus menjaga netralitas. Betul. Pernah nggak keceplosan yang membuat lu akhirnya jadi dapat kritikan apa gimana? Pernah? Iya, itu hal yang wajar ya. Tapi kalau saya sih sampai saat ini memang kalau saya ketemu orang-orang dimanapun juga ya, saya pergi ke Makassar, saya pergi kemana, saya selalu disebut komentator yang netral. Tingkat netralnya itu tinggi lah. Setiap dulu di Antv, setiap yang namanya Persija lawan Bandung, itu pasti saya disuruh komentatornya. Duet dengan Rendra Sujono. Batin lu. Gitu. Jadi, Batal. ya memang bener batin. Tapi memang disitulah dituntut profesionalisme kita nih, Bung Ferry. Jadi ketika pada saat emang ada pelanggaran yang dilakukan oleh Persija, ya kita wajib bilangnya itu salah. Betul. Sebaliknya juga Persib begitu. Tapi kadang-kadang kalau kita bilang salah, tim yang lawan itu langsung tuh chat Oh, di Instagram. disangkanya nggak netral, padahal itu apa adanya ya. Habis dimaki-maki. Saya tunggu kamu ini, itu wajar, gitu kan. Jadi saya pikir itu hal yang biasa karena memang yang namanya supporter ya, die hard fans, pasti dia tidak mau timnya kalah, tidak mau timnya dijelek-jelekin, tidak mau timnya juga dianggap salah di dalam permainan. Itu hal yang wajar. Tapi kalau buat saya pribadi sih, sejauh ini saya main kemana-mana, masih banyak juga tuh yang minta-minta foto, minta tanda tangan, karena mau, ya saya ngerasa saya memang fair lah dalam berikan komentar. Iya. Ya alhamdulillah. Gitu. Aduh, gua puas banget nih hari ini karena gua ini kayak ngegali ingatan lahirnya Jackmania dulu. Betul. Awal-awal sama Fernand Tutabara, terus gua di tribun juga banyak koordinasi juga sama abangnya Lodi karena Lodi waktu itu gua minta, "Di, bantu dong supporter Persija dari Perbanas, ayo dong gabung sama kita." Gabung juga, jadi Jackmania akhirnya jadi besar ya, awal-awalnya itulah gitu. Iya benar. Ya, terima kasih Fe. Siap, sama-sama. Mau diganggu kesibukannya, murid-muridnya mau atlet-atletnya alhamdulillah pada mau mengerti semua gitu ya. Pelatihnya diganggu. Terima kasih banyak Sama-sama. atas ngobrol-ngobrolannya ya. Buat Jackmania semua, alhamdulillah kita bisa ngobrol lagi sama salah satu mantan pemain Persija yang banyak kesannya di Bung Ferry sendiri. Dan gue yakin The Jack yang awal-awal pendiri-pendiri The Jack juga banyak kesan karena kedekatan VV sama kita semua. Iya. Kita tutup obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Persija, gua champion. Gua champion.